Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita limpahkan puja dan puji syukur kita pada Allah, Zat yang telah menciptakan langit berlapis-lapis, bumi berlapis-lapis, tepatnya 7 lapis, yang seperti diibaratkan seperti kue lapis yang dimakan para artis sampai habis. Dan sholawat beriringkan salam kita limpahkan kepada seorang pemuda padang pasir, seorang ilmuwan tanpa perguruan tinggi, seorang pejabat tanpa dasi, seorang yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang moderasi beragama. Sebelum membahas terkait moderasi beragama, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih moderasi itu. Moderasi adalah suatu jalan tengah di antara dua pilihan yang mengalami kesenjangan sosial ataupun dua hal yang buruk. Kemudian, apa sih arti dari moderasi beragama tersebut? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, dan berperilaku mengenai keberagaman yang berada di sekitar kita, supaya kita tidak berlebihan ataupun ekstrim dalam beragama. Saya perlu tekankan di sini teman-teman sekalian, bahwa moderasi beragama tentu berbeda dengan moderasi agama. Agama tidak perlu dimoderasi, karena sejatinya agamalah yang mengajarkan kepada kita tentang moderasi itu sendiri. Yang perlu dimoderasi adalah penganut agama dalam menjalankan moderasi agama tersebut. Kita tahu betul sebagai seorang mahasiswa bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk. Banyak sekali suku, budaya, ras, dan agama yang disatukan oleh satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, yaitu persatuan dan kesatuan. Tapi kenyataannya Indonesia sedang bersedih, Ibu Pertiwi sedang menangis, karena keberagaman tersebut menyebabkan fanatisme buta, pertikaian, persaingan yang tidak sehat, perselisihan bahkan bentrokan yang meluluh lantakkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Pertanyaannya adalah satu, maukah kita, bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah, bercucuran keringat, berlinangan air mata, dan berlinangan darah para syuhada dan para pahlawan, harus roboh karena tidak saling menerima keberagaman? Jawabannya tentu tidak, teman-teman. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan saat ini? Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan solusi dengan cara moderasi beragama. Kemudian, bagaimana agar kita bisa mencapai moderasi beragama tersebut? Jawabannya hanya satu, toleransi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya Quran surah Al-Kafirun ayat 6, Lakum
dinukum waliyadin, yang artinya bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Itu adalah prinsip toleransi yang Allah berikan kepada kita. Orang Islam tidak menyembah apa yang orang kafir sembah. Begitupun sebaliknya, orang kafir tidak menyembah apa yang orang Islam sembah. Itu adalah prinsip toleransi yang harusnya kita pegang teguh, yang telah Allah berikan di dalam Al-Quran. Tapi uniknya teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali golongan yang memaknai toleransi. Ada seorang murid bertanya kepada guru, "Pak, Ramadan kemarin teman saya memberikan saya kue. Dia mengucapkan kepada saya selamat hari raya. Kemudian ketika dia Natal, saya harus datang ke rumahnya. Apakah itu yang disebut dengan toleransi, Pak?" Pertanyaannya teman-teman, di mana titik toleransi itu kalau yang terjadi seperti ini? Ini bukan toleransi namanya, karena Allah sendiri yang mengatakan, bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Sudah, cukup kita menghargai, menganggap dia ada, meskipun kita tidak menyetujui itu. Nah, kalau mengajak orang untuk mengikuti agama kita, itu bukan bagian dari toleransi. Itu namanya dakwah. Sebagai seorang mahasiswa, kita memegang peranan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia ini untuk mencapai perdamaian dan juga persatuan, untuk mewujudkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Maka dari itu teman-teman, marilah kita sebagai mahasiswa bersikap kritis. Tidak boleh seperti daun yang jatuh ke air, mengalir saja dan mengikuti arusnya. Tidak boleh. Kita harus kritis teman-teman, karena ini bersangkutan dengan keyakinan. Maka teman-teman sekalian, saya mengajak sebagai seorang mahasiswa di Indonesia ini tentunya, marilah kita mulai menerapkan moderasi beragama, tetapi tidak keluar dari prinsip agama kita sendiri, agar bumi pertiwi ini bisa mencapai persatuan, kesatuan, dan kerukunan, sehingga tercapailah sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.